Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ikhwah, para umahat, dan para akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan sekian banyak nikmat yang tidak mungkin bisa kita rekap dari semua nikmat Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah ingatkan kepada setiap kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk merekap total berapa nikmat yang Allah curahkan kepada Anda, pasti kalian tidak akan bisa untuk merekap berapa total nikmat Allah Ta'ala. Baik cara merekapnya itu dengan wa in ta'uddu, ta'did itu ngitung nikmat dengan eceran satu persatu, atau dengan cara ihsa, yaitu secara kelompok per kelompok nikmat. Dipastikan Allah la tuhsuha, kalian pasti tidak akan bisa menghitung, merekap berapa total nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sebab wa ma bikum min nikmatin faminallah, apapun nikmat yang kita rasakan semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam mensikapi nikmat Allah yang kita terima ini, kita hanya bisa berada antara mengakui bahwa kita ini hamba yang berlimpah ruah nikmat, dan bersama dengan itu kita juga mengakui tentang segala kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Bahkan kita mengakui berapa banyak nikmat yang justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendidikan Nabi kepada kita, yang setiap pagi dan sore seandainya kita senantiasa konsisten berzikir kepada Allah dengan sayyidul istighfar, di sana ada kalimat abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Kalau lengkapnya gimana sayyidul istighfar? Jadi Anas, lengkapnya gimana sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi nikmatika alayya ata'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Kalau artinya gimana? Ini Mas Bram, gimana artinya? Artinya gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ikatan perjanjian denganmu. Terus Abu ini
wa ana abduka wa ana ala atika wa atika mastata'tu abu'u lak a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ya faghfirli. Ya, ini kalau kita senantiasa membaca kalimat ini, ada kalimat tadi abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah aku akui seluruh nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku, wa abu bidzambi, sekaligus aku juga mengakui tentang segala dosa yang aku lakukan. Ini akan membuat seorang senantiasa tergambar tentang segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Anda dalam kondisi bangkrut, Anda dalam kondisi sukses, Anda dalam kondisi sakit, itu selalu akan masih nampak nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Antum bayangkan ada seorang perawi hadits Abu Kilabah yang beliau akhir hidupnya itu dalam kondisi kedua kaki dan kedua tangannya buntung, sehingga ya tinggal badan tanpa kaki dan tanpa tangan. Orang yang tidak pernah berpikir tentang nikmat Allah itu akan merasakan betapa nelongsonya, berapa nelongsonya hidup tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Kita aja orang, ya kita ya orang, biasanya keuntungannya sebulan 5 miliar. Terus sebulan hanya badi 4 miliar. Kok gue sak mini, aku rugi aku. Lawong badine sak wulan 4 miliar kok masih bilang rugi. Ada orang gajinya aja sebulan hanya 1.500.000. Karena manusia yang dilihat itu kurangnya, yang ditelang di depan moto itu yang belum kecekel. Iki rong tak cekel, iki rong itu, ini ya masih kurang, sehingga adanya taunya kurang. Dan itu memang watak manusia begitu, kata Nabi. Lau kana ibnu Adam wadiyan min malin labtagha thalithan. Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah harta, atau katakan Nabi dalam riwayat yang lainnya mini dahab, 2 lembah emas, pasti kata Nabi, dia akan cari yang ketiga, sehingga yang ada kurang, bukan karena kebutuhannya kurang, tapi belum kecekel apa yang dia inginkan. Yang dilihat yang kurangnya itu, yang belum kecekelnya itu, sehingga rasanya kurang. Kalau hanya kebutuhan makan, pakaian, kebutuhan harian, duitnya untuk beli itu sudah turah-turah beludak. Ibaratnya punya telung kolam yang digunakan itu hanya sak tetes atau sak ciduk, sak cangkir. Itu mbok ya mau diciduk pirang tahun masih turah. Tapi karena yang dilihat yang kurang itu, akhirnya dia senantiasa merasa kurang. Syukur itu harus senantiasa kita menghadirkan banyaknya nikmat yang telah kita nikmati dari semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mau duitnya 30 triliun ning irunge buntet? Gimana? Pilih mana? Irunge buntet rasa ambekan gitu. Padahal duitnya 30 triliun. Yang kedua, ikhwani billah, selama kita masih selalu punya perhatian dengan ilmu agama, ini adalah alamat kebaikan. Selama kita masih memiliki perhatian dengan ilmu agama, itu adalah alamat kebaikan. Karena memang kebaikan mutlak itu hanya pada mengamalkan agama Allah Ta'ala. Semua kebaikan dunia dan akhirat
itu buah dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula semua kerusakan, kebinasaan, malapetaka yang kita dapatkan dunia dan akhirat itu buah dari kebodohan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan Nabi dengan ungkapan mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Semakin sempurna kefahaman kita tentang agama Allah, semakin sempurna kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan semakin berkurang kadar pengetahuan kita tentang agama, sebesar itu pula kebaikan akan luput dari kita. Karena semua kebaikan kembalinya kepada ilmu. Oleh karena itulah, orang yang tidak paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan, di antara kemungkinan dia tenggelam dalam syahwat atau dia masuk ke lorong kesesatan. Orang yang tidak paham dengan agama, ya namanya aja nggak punya tuntunan, nggak punya pedoman, nggak punya patokan. Terus patokannya apa? Ya selera nafsunya. Sak karepku toh, sak gelemku toh. Sehingga hidupnya ya gitu. Beda dengan orang yang mereka memiliki pemahaman agama, dia akan dipandu dengan agamanya. Selera-seleranya akan diarahkan untuk sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tenggelam dalam mengekor hawa nafsu. Iyattabi'una ilad-dhann wa ma tahwal anfus. Kata Allah, orang itu kalau enggak mengikuti syariat, tidak mengikuti agama, yang dia ikuti itu pasti satu, hanya sangkaan-sangkaan, koyoni, koyoi, nurutku, hanya kira-kira meraba-raba sesuai dengan sangkaannya. Autahwal anfus, atau ngikuti selera hawa nafsunya aja. Itu pasti. Fa'ilam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Seandainya mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Itu semuanya begitu. Sehingga kebaikan kita hanya akan tertuntun dengan ketika kita paham tentang agama Allah Ta'ala. Atau kalau nggak tenggelam dalam syahwat, dia masuk ke lorong kesesatan. Semua firaqud dhalah itu pasti bodoh dengan hakikat syariat sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Walaupun bahkan dia ahli ibadah. Walaupun dia orang yang kelihatan zuhud dengan dunia. Khawarij. Nabi katakan tentang orang-orang Khawarij ini, kalau dilihat dari sisi ibadahnya itu luar biasa. Apa kata Nabi kepada para sahabat? La tahkiranna ini tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Wahai para sahabatku, kalian akan merasa sholat kalian, puasa kalian gak seberapa dibandingkan dengan sholat dan puasanya orang-orang Khawarij. Jidatnya, kemudian kakinya, sampai ngapal-ngapal. Tahu ngapal nggak? Ngapal. Apa ngapal itu? Bahasa Indonesianya apa ngapal? Apa?
Ngapal apa Mas? Apa Pak? Ngapal? Sebagai ngapal. Yang menunjukkan tentang Masya Allah luar biasa ibadahnya orang tersebut. Nabi pernah mengutus Abu Bakar untuk membunuh seorang Khawarij. Abu Bakar datang. Ternyata dia baru sholat. Ditunggu suwi rampung-rampung. Abu Bakar balik. Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membunuh orang yang sholat? Ganti Umar, yaitu datang untuk membunuh orang tersebut. Masih sholat lagi. Umar juga balik kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membunuh orang yang sholat? Ganti Ali ke situ orang udah nggak ada. Intinya bahwa ibadahnya itu ngetapi-tapi. Tahu nggak ngetapi-tapi? Ngetapi-tapi yang menakjubkan luar biasa, Masya Allah. Kemudian mereka juga kebanyakan bahkan juga para qurra, para pembaca Quran, para penghafal Quran, para qurra. Tetapi dikatakan oleh Nabi mereka adalah sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Hafal Quran bodoh. Antum kira hafal Quran itu mesti tahu artinya. Sehingga kalau kemudian kita dapatkan orang yang hafal Quran kemudian musyrik, hafal Quran tapi jadi artis, ya karena mereka nggak paham. Di antaranya karena nggak paham isi kandungan Quran. Kita tidak mengingkari tentang keutamaan hafal Al-Quran. Tapi Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk hanya sekedar dibaca dan dihafalkan. Tapi kata Allah, liyadabbaru ayatihi, dalam rangka untuk ditadabbur ayat-ayatnya, sehingga ketika ada kehidupan yang mencerminkan tidak mengamalkan isi kandungan Quran, kata Allah, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran atau memang hatinya yang terkunci? Apakah mereka tidak mentadabbur Quran sehingga tidak faham, sehingga antara amalnya dengan Qurannya enggak nyambung? Atau memang hatinya yang terkunci, walaupun dia tahu Quran tetapi karena hatinya terkunci, ya hatinya begegek, tidak berubah dan tidak merubah kecuali apa yang menjadi selera hawa nafsu mereka. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quran, beliau mengatakan qira'atu ayatin bitafahumin wa tafakkurin khairun min hatmatil Quran bi ghairi tadabbur wa tafakkur. Membaca satu ayat Al-Quran dengan cara tadabbur, dengan cara tafakkur, dia renungi, dia pahami, dia renungkan, itu lebih baik dibandingkan dengan khatam Quran tapi tanpa tadabbur, tanpa tafakkur, tanpa tafahum. Kenapa? Kata beliau, li'annahu anfa'u lil qalbi, karena membaca Al-Quran dengan tadabbur tafakur itu lebih bermanfaat bagi hati. Hati akan lebih bisa mengambil manfaat ketika orang membaca Quran dengan cara perenungan tadabbur
sehingga hati bisa menikmati, bermanfaat bagi hati untuk meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan rasa takut, meningkatkan rasa harap, meningkatkan yaitu tawakalnya kepada Allah. Kalau orang baca Quran, baca kisah Nabi Musa atau kisah nabi-nabi yang lainnya, itu akan bisa memahami, dengan pemahaman dia akan bisa mengambil banyak faedah-faedah. Hatinya akan bisa mengambil ini banyak faedah dari kisah-kisah yang diajarkan oleh Allah tentang kisah para nabi. Dia membaca Al-Quran dengan kemudian Allah bicara tentang alam semesta, langit, bumi, laut, gunung, kemudian tanaman, kemudian segala macam yang Allah terangkan tentang alam semesta. Dia akan hatinya melanglang kepada apa yang dia baca dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca Al-Quran, lalu membaca setiap penggalanya ada nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafurur Rahim, Azizun Hakim, dan seterusnya. Dia akan merenung tentang segala setiap nama yang terkandung atau setiap sifat yang terkandung dalam setiap nama-nama Allah SWT. Ketika dia membaca Al-Quran dari kisah-kisah umat yang diazab oleh Allah SWT, hatinya akan betul bisa yaitu mengambil manfaat dari sekian apa yang dia baca tentang kisah orang diazab oleh Allah Ta'ala dan seterusnya. Li'annahu anfa'u lil qalbi, karena sungguhnya membaca Quran dengan cara tadabbur, tafakkur itu akan lebih memberikan manfaat bagi hati manusia. Wa ada'a ila husulil iman, dan akan lebih mengajak kepada mewujudkan nilai-nilai keimanan, sehingga akan lebih mengajak dia mewujudkan pengagungan kepada Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan jahanam, merindukan surga, kemudian menikmati amal saleh. Ini hanya akan terwujud ketika seorang dia membaca Quran dengan penuh perenungan. Dan akan mengajak kepada ila halawati, mengajak untuk bisa menikmati apa yang dia baca, merasakan rasa manisnya, indahnya. Sehingga kata Utsman bin Affan, apabila dia membaca Quran, hatinya bersih, dia fokus penuh dengan perenungan. Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Seandainya hati Anda bersih, Anda tidak akan pernah merasa kenyang dari kalam Allah Rabb kalian. Gak pernah kenyang gimana maksudnya? Gak pernah kenyang maksudnya gimana? Gak warak-warak, enggak jeleh-jeleh, sehingga pengennya itu membaca terus. Seandainya enggak ada keperluan lain, dia pengen itu membaca Quran terus, karena menikmati. Beda dengan kita, baru baca Quran, buka Qurannya angop, lagi membaca gini, meloncat ayatnya sampai meloncat. Ayat pertama meloncat ke ayat barisnya terakhir. Berarti guanjel kopi sak cangkir, ya tetap ora melek. Tombolnya gimana? Tombolnya Qurannya tutup langsung piar, Masya Allah. Ini karena diantaranya kita kurang bisa menikmati baca Quran. Alhamdulillah. Allah Nabi ingatkan Khawarij walaupun penampilannya itu Masya Allah dalam hal ibadah, tapi mereka sufaul ahlam, orang-orang yang bodoh, sehingga ketika berdalil walaupun membawakan dalil ayat pun penerapannya salah karena bodoh. Maka ketika Ali bin Abi Thalib dikafirkan dengan ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ali kafir karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah, karena Ali berhukum hukum manusia. Ketika Ali dan Muawiyah sedang bertikai, lalu keduanya mengutus hakim untuk berunding memutuskan sebuah perdamaian, islah bagaimana. Cara seperti ini dianggap oleh orang Khawarij, ada berhukum dengan hukum manusia maka kafir. Ali kafir.
Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatul haq wa yuradu bihal batil. Kalimat yang dibawakannya memang benar, tapi dimaksudkan untuk perkara yang batil. Dan begitu secara umum ahlul bidah membawakan dalil sebagai syubhat, bukan sebagai dalil kebenaran, tapi syubhat hanya untuk membela hawa nafsunya. Makanya para ulama mengatakan tentang tentang ahlul bidah, mereka itu adalah ahlul ahwa. Mereka adalah ahlul ahwa, para pengikar hawa nafsu. Karena sungguhnya mereka cara berimannya itu bukan mengikuti wahyu, tapi mereka cara berimannya mengikuti nafsu. Walaupun kelihatannya membawakan dalil yang dia bawakan itu adalah syubhat. Demikian pula kata para ulama. Syekh Ibrahim ketika menjelaskan tentang penjelasan tentang ini mentauhidkan asma wa sifat. Semua ahlul bidah itu bodoh. Semua ahlul bidah itu bodoh. Artinya bodoh dalam pandangan para ulama. Jangan antum bandingkan dengan diri kita. Oh, bodoh-bodoh ahlul bidah itu. Antum tantang dialog. Antum nggak punya siap ilmunya. Bisa dikata orang, bisa diuntal miring. Bisa diuntal miring. Ahlul bidah itu canggih-canggih, kadang canggih bahasa Arabnya, kadang canggih ini ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, tapi dengan hawa nafsunya, sungguhnya mereka itu bodoh. Orang kalau tidak betul-betul berpegang teguh dengan nas yang benar, akan kelihatan nanti ini kebodohannya. Itu tentu para ulama yang akan bisa menguncai dan menilai tentang kebodohan ahlul bidah. Maka hebatnya kayak apapun ahlul bidah itu dikatakan al-asaghir. Al-asaghir. Orang-orang yang kecil. Orang-orang kecil. Saghir fil ilmi. Saghir di dalam perkara ilmu. Hanya ulama-ulama al-sunnah yang perhatian dengan dalil itu yang betul-betul mereka al-akabir. Orang-orang para ulama yang mereka ilmunya besar. Sehingga kabir itu ada kabirusin, ada kabirul ilmi. Ada tua dalam masalah umur, ada tua dalam masalah ilmu. Kalau umur dan ilmu itu bergabung, tuanya umur dan tuanya ilmu bergabung, ini menjadi sebuah kematangan, biasanya menjadi sebuah kematangan sikap. Makanya Nabi katakan, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan ulama kibar kalian, ulama sepuh kalian. Karena biasanya ulama sepuh itu bersama dengan matangnya ilmu, disertai dengan matangnya jiwa, sehingga lebih memiliki kematangan sikap, memiliki kebijaksanaan sikap. Orang kalau tidak paham agama, pasti nanti dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Itu pasti. Dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Oleh karena itulah, ciri khas ahlu sunnah adalah senantiasa berada di belakang para ulama, tidak pernah memisahkan diri dari para ulama, senantiasa bersama dengan para ulama. Dan ciri khas ahlul bidah pasti nyempal dari ulama, memisahkan diri dari para ulama karena dia ingin leluasa dengan hawa nafsunya. Ibnu Abbas ketika dialog dengan orang-orang Khawarij, di antara perkataan Ibnu Abbas adalah, tidak ada di antara kalian seorang pun dari kalangan para sahabat, alias tidak ada di antara kalian seorang ulama pun. Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha, ikhwan? Wasil bin Atha siapa? Siapa? Antum siapa? Wasil bin Atha siapa? Antum namanya siapa? Ayo antum. Jangan. Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha, ikhwan? Cinta mas. Jangan. Wasil bin Atha tokoh Mu'tazilah.
tokoh Mu'tazilah. Dia asalnya adalah di antara murid-muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ketika ada pertanyaan tentang nasib orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, Imam Al-Hasan Al-Basri memiliki pendapat yang berbeda dengan Wasil bin Atha, atau Wasil bin Atha memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu dia pun nyempal. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, i'tazala Wasil. I'tazala Wasil. Telah menyempal, yaitu Wasil. Telah menyempal, yaitu Wasil. Sehingga Wasil bin Atha, dia ketika memisahkan diri dari gurunya Al-Imam Al-Hasan Basri, maka sesatlah dia, kemudian berkembang dengan ini hawa nafsunya dan menjadi firqah Mu'tazilah. Dan semuanya demikian. Garis pemisah antara ahlu sunnah dengan al-bidah, ahlul haq dengan ahlul batil, bahkan muslim dengan kafir, adalah kekonsistenannya di dalam mengikuti wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Semua yang tidak mengikuti wahyu, hakikatnya produk hawa nafsu mereka sendiri. Semua para nabi ketika membantah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apa bantahan mereka? Nabi Yusuf ketika mengatakan kepada teman sepenjaranya, mengatakan, mata butuna min dunillahi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain yang kalian sembah itu hanyalah yaitu nama-nama yang kalian dan bapak kalian buat sendiri, yang Allah tidak pernah menurunkan hujahnya, Allah tidak pernah menurunkan keterangannya tentang apa yang kalian sembah itu. Semua keyakinan ahlul batil itu produk sendiri, dinamai sendiri, dibuat sendiri, dinamai sendiri, dibela sendiri, disembah sendiri, dia kemudian dibela mati-matian sendiri. Itu ciri khas kebatilan. Mana dalilnya? Enggak ada, kecuali hanya ya paling banternya itu, bal nattabi'u ma wajadna aba'ana, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, saya mendapatkan kakek moyang kami ya kayak begini melakukannya. Itu paling banternya ya ke situ, bersandar kepada kakek moyang. Artinya sehingga keyakinan mereka, apa yang mereka lakukan itu hanya buatan-buatan mereka sendiri, nggak punya dalil. Demikian pula ikhwani fillah, ketika Nabi Rasulullah SAW berkomentar tentang sesembahan-sembahan yang batil, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya itu, apa kata Nabi SAW? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain apa yang kalian ikuti, yang kalian yakini, yang kalian sembah itu hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak kalian namai sendiri, yang tidak pernah ada dalilnya, alias produk mereka sendiri. Bila dia bela mati-matian, dia siap perang menumpahkan darah demi apa yang dia yakini, ya hakikatnya keyakinan dia adalah buatan mereka sendiri. Termasuk ahlul bidah, sehingga di antara ciri khas ahlul bidah itu sengit dengan orang yang mereka itu beragama dalil,
Sehingga dalam pandangan mereka orang-orang yang kayak gini itu dikatakan penyembah teks. Penyembah teks. Harusnya beragama itu dengan logika yang seluas-luasnya, dengan olah perasaan, sampai bagaimana mengajak istilahnya itu harus kultural. Itu semuanya hakikatnya sungguhnya itu pengen hidup bebas dengan hawa nafsunya. Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah membangun akidahnya, membangun ibadahnya, membangun agamanya. Apa yang dia lakukan dia bisa tunjukkan dalilnya. Ini loh dalilnya. Maka harus kita tegaskan pada diri kita bahwa memang agama itu adalah dalil. Karena kita beragama dengan agama Allah dan agama Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah catatan kedua ya kawan yang kita ingatkan bahwa selama kita masih punya kecenderungan kepada ilmu agama dalam pengertian yaitu agama dengan bimbingan para ulama Ahlussunnah, maka ini adalah alamat kebaikan sehingga kita akan senantiasa bisa membimbing diri kita untuk senantiasa lurus di atas bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, alhamdulillah, menjadi seorang muslim adalah sebuah kemuliaan dan sebuah kebahagiaan, dan mengeluarkan seorang dari Islam itu adalah sebuah kejahatan. Mengeluarkan seorang dari Islam tanpa dalil ini sebuah kejahatan, sebuah kriminalitas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberuntungan hidup itu bersama dengan Islam. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Qad aflaha man aslama, kata Nabi, beruntunglah orang yang Islam. Sehingga kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan, izah kehidupan itu hanya ketika kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar memang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu Islam dengan semua kadarnya, Islam dengan semua tingkatannya. Ada muslim yang tingkatannya adalah dzalimun li nafsi, ada muslim yang muqtasidun, ada muslim yang sabiqun bil khairat. Ini tingkatan orang di dalam beragama. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Fatir. Siapa itu dzalimun li nafsi? Dzalimun li nafsi adalah muslim yang mereka masih bercampur padanya dengan banyak pelanggaran terhadap agamanya. Muslim yang terkadang masih banyak tenggelam dalam perbuatan maksiat, kekurangan dalam menunaikan kewajiban, kemudian terjatuh dalam berbagai macam pelanggaran syariat. Ini ada, tetapi mereka masih tingkatannya muslim. Belum mereka itu sampai pada tingkat ini kufur. Yang kedua, muslim muqtasidun. Muqtasidun, orang-orang yang mereka dalam beragama sederhana, cukupan. Yang kata kayak para ulama menjelaskan, mereka ada orang-orang yang memiliki, yang melaksanakan agama dengan menunaikan hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang haram, tapi konsisten. Mereka tidak begitu perhatian dengan hal-hal yang nafilah, yang sunnah. Mereka mencukupkan dengan yang wajib dengan meninggalkan yang haram. Dan itu sudah merupakan bentuk kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan seorang hamba yang tidak terjatuh di dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, yang paling top, yang paling hebat adalah mereka ini kelompok yusari'una fil khairat. Yang mereka ini orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Kelasnya kelas top.
Dia memiliki mental sang juara. Dia ingin senantiasa terdepan dalam kebaikan. Tapi semua tiga tingkatan ini mereka dikatakan Allah adalah ahlul jannah. Ahlul jannah. Allah katakan dalam surat Fatir ayat berapa, ikhwan? Surat Fatir surat yang ke-35 ayatnya ayat berapa itu? Ayat 32. Tsumma arasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami pilihan. Kemudian hamba Allah yang pilihan ini satu, faminhum dzalimun linafsihi. Di antara mereka adalah orang-orang yang masih mendolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka orang yang muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, sebagian mereka adalah orang yang sangat bersegera dalam kebaikan. Biidznillah. Terus Allah tutup dengan dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang sangat besar. Orang-orang yang mereka dengan segala tingkatannya tadi, mereka ada orang yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka akan masuk surga, mereka akan masuki surga Aden. Baik yang dzalimun li nafsi, sabiqun bil khairat, ini muqtasidun, sabiqun bil khairat, mereka semuanya ahlul jannah. Tentu jannah dengan segala tingkatannya dan masuk jannah dengan perbedaan kondisinya. Masuk jannah itu ada yang masuk tanpa hisab dan tanpa adab. Masuk tanpa hisab, tanpa adab. Sehingga masuk bleng. Ini super istimewa. Ada orang yang mereka masuk jannah tingkatan yang ini yang rendah, jannahnya terendah, dan mereka juga masuknya terakhir. Mereka ini juga dikatakan yaitu dengan istilah jahannamiyun, masuknya jannah setelah diadab dulu di jahannam, sehingga dikatakan jahannamiyun, mantan-mantan jahannam, mantan-mantan jahannam. Tapi walaupun dia surganya yang paling rendah, apa kata Nabi tentang surganya orang yang paling rendah? Laka asyratu amsalid dunya, bagi kamu 10 kali lipat kehebatan dunia. Surga terendah itu 10 kali lipat surga ini dunia yang paling top. Ini surga yang paling rendah. Surga memiliki tingkatan sampai ratusan tingkatan, yang setiap tingkatannya jaraknya antara seperti langit dan bumi. Sehingga orang menempati jannah pun sesuai dengan kadar amal mereka. Tapi selama mereka penghuni jannah, mereka adalah pemilik keutamaan yang sangat besar. Karena seandainya manusia mereka tidak masuk jannah, mereka harus meringkuk ke jahanam. Selamatnya mereka dari jahanam itu tidak bisa ditebus, walaupun dengan emas sebesar bumi, walaupun dengan manusia sependuduk bumi, semuanya tidak bisa dipakai untuk menjadi tebusan orang untuk mengangkat ke jannah, diselamatkan dari jahanam. Sehingga seorang mukmin adalah menjadi seorang mukmin adalah kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga mengeluarkan seorang dari Islam ini adalah merupakan kejahatan besar, merupakan bentuk kriminalitas. Maka kita diingatkan dengan beberapa catatan terhadap orang-orang yang mereka tergesa-gesa dan bersemangat dalam mengeluarkan seorang dari Islam, yang tegas-tegas dia adalah seorang muslim, yang dia menegaskan dengan syahadatnya
Lalu tahu-tahu dengan gampangnya orang dikeluarkan dari Islam dengan sesuatu yang tidak jelas. Yang pertama, kita diingatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi mengingatkan kepada orang yang mereka suka mengatakan kepada saudaranya, ya kafir. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya ya kafir, maka ucapan kekafiran itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Manda'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah falaysa wadzalik illa hara ali. Barang siapa mengatakan tentang saudaranya dengan kekafiran atau mengatakan saudaranya adalah musuh Allah, maka padahal dia tidak seperti yang dia katakan kafir atau musuh Allah, maka kalimat itu kembali kepada dirinya. Tentu ini adalah konsekuensi yang berat orang yang mereka mengatakan kepada saudaranya ya kafir. Kata Imam Syaukani, beliau mengatakan, "I'lam annal hukma ala rajulil muslim bi khurujihi min dinil Islam wa dukhulihi fil kufri la yambaghi al muslim yu'minu billahi wal yawmil akhir ayuqaddima alaih illa bi burhanin aw dhaha min syamsin nahar." Ketahuilah, hukum terhadap seorang muslim, ketahuilah bahwa penghukuman terhadap seorang muslim dengan dia telah keluar dari Islam atau memasukkan dia kepada kekafiran atau dia telah menjadi kafir, tidak layak bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan hal yang demikian, memvonis tersebut illa bi burhanin aw dhaha min samsin nahar, kecuali dengan bukti yang lebih terang dibandingkan dengan matahari di siang bolong. Artinya harus dengan dalil-dalil tanda bukti yang gamblang. Kalau istilahnya ada syurut dan ada mawani, orang untuk dikafirkan itu ada syurut, ada syarat-syaratnya, dan ada penghalang-penghalangnya, maka semua syurut harus terpenuhi, semua penghalang harus tersingkirkan, sehingga tidak ada hukum lain tentang orang itu kecuali kafir. Dan itu tidak gampang. Itu tugasnya para ulama yang alim, yang taqi ilmunya, yang rasikhun fil ilmi, yang sangat kokoh ilmunya. Berkata sebagian ulama dengan perkataannya, idza wajadtumur rajula yutliqu lisanahu fi takfiril muslimin faktubu ala dhahri la yuflihu abadan. Kalau Anda mendapatkan seseorang dengan gampang melepaskan lesannya itu mengatakan ya kafir, atau lesannya mengatakan kafir kepada seorang muslim, maka catatlah dia di punggungnya, tulislah dia di punggungnya, la yuflihu abadan, dia tidak akan beruntung selamanya. Orang yang mereka mengkafirkan saudaranya itu, dia telah terjatuh dalam dua musibah. Musibah yang pertama, annahu bidzalika yakunu qad istahala dammuhu wa maluhu wa irduhu. Orang ini telah menghalalkan darah, harta dan kehormatan orang yang dia kafirkan. Padahal Nabi katakan kullul muslim alal muslim haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim itu haram darah, harta dan kehormatan mereka. Ini musibah yang pertama. Dia dengan takfirnya
berarti telah menghalalkan darah, harta, dan kehormatan saudaranya. Kalau dia menghadapi peperangan, orang seperti ini boleh dibunuh karena dia statusnya kafir. Itu kalau dia melakukan takfir dengan keyakinan begitu, berarti ya keyakinannya orang tadi boleh dibunuh. Musibah yang kedua, annahu man kafara akhahu al-muslim yakunu qad hakama ala akhihi bi annahu la yaghfirullahu lahu abadan wa la yarhamuhu wa yakhludu finnar wa hadha min a'dhamil baghi. Orang yang mengkafirkan saudaranya muslim, maka dia telah terjatuh di dalam penghukuman kepada saudaranya itu seakan-akan, atau dia telah seakan-akan menghukumi saudaranya dengan hukuman la yaghfirallahu lah, Allah tidak akan mengampunkan dia, karena yang tidak akan diampunkan Allah itu hanya orang yang kafir musyrik. Kalau dia masih memiliki tauhid, memiliki iman, dia masih memungkinkan untuk diampunkan Allah berapapun, betapapun besarnya dosa yang dia miliki. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku billahi syai'an la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi dan Anda menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku sama sekali, maka sungguh aku akan datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Kita diingatkan dengan sebuah riwayat, ada dua orang, yang dua orang ini berkawan. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini ketika ketemu saudaranya ahli maksiat dan selalu sedang bermaksiat, dia katakan aksir, mbok ya mandek, mbok ya berhenti. Dan itu terus begitu. Sampai satu saat dia ketemu saudaranya dalam keadaan maksiat, dan kemudian diingatkan lagi mbok ya mandek, sampai yang berdosa itu mengatakan hal ini wa rabbi, biarkan aku dan Tuhanku, abu istu alayya raqiban, apakah kamu diutus oleh Allah untuk ngetutkan saya, untuk ngawasi saya terus? Maka orang yang mereka bersungguh dalam ibadah ini mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan kamu. Atau dengan ungkapan la yudkhilukallahu jannah, Allah, demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga. Lalu kedua orang itu mati, Allah kumpulkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada orang yang berdosa, idhab fadkhulil jannata bi rahmati, silahkan Anda masuk ke surgaku dengan rahmatku. Allah katakan dengan orang yang lain, yang ahli ibadah tadi, idhabu bihi ilan nar, masuklah kamu ini ke neraka. Di mana dosanya orang yang ahli ibadah tadi itu lancang. Apa lancang? Lancang. Lancang apa? Hah? Lancang. Tahu nggak lancang gimana? Apa ungkapannya lancang apa? Kenapa Pak lancang? Bocah lancang, nggak punya adab, yaitu suka mendahului, lancang, suka mendahului. Harusnya orang tua dulu yang melakukan, atau hanya orang tua dulu, tahu-tahu dia ngelancang, ngerebut, atau dia itu mendahuluinya, lancang, kurang ajar, lancang. Untuk menetapkan hamba itu diampunkan Allah atau tidak, dimasukkan surga atau tidak, itu adalah haknya Allah Ta'ala.
bukan hak kita. Bukan hak kita. Memastikan. Beda antara kafir ahli neraka dengan kita mengatakan orang atau perbuatan kafir mengantarkan ke neraka. Lalu kita tuding orang yang melakukan perbuatan kekafiran, kamu ahli neraka. Beda. Para ulama ketika memvonis neraka atau kafir atau bid'ah itu adalah menghukumi perbuatannya, bukan menghukumi orangnya. Adapun orangnya itu lain lagi, yakni pembahasannya. Sehingga ada istilah takfir mutlak, ada istilah takfir muayyan. Takfir mutlak itu pengkafiran lepas tanpa menuding orangnya. Barang siapa melakukan begini maka dia kafir. Seperti pembahasan pembatal Islam umpamanya. Tapi kalau takfir ta'yin itu nuding hidungnya, kamu ahli nar. Berarti memastikan si fulan adalah ahli neraka. Ini beda. Antara takfir mutlak dengan takfir ini ta'yin. Maka kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadi la takallama bi kalimatin ubiqat dunyahu wa akhiratuhu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, dia telah mengucapkan kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Maka hati-hati dengan kalimat yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani billah rahimani rahimakumullah, kenapa kita tidak boleh segera atau terkesusu, tergesa-gesa menghukumi seorang? Tidak setiap pelaku dosa besar itu menjadi kafir. Dalilnya di zaman Nabi ada seorang yang sering dihadapkan kepada Nabi karena mabuk, sehingga dihadapkan kepada Nabi untuk dijilid, untuk dihukum dera. Saking seringnya orang itu dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang kemudian mengucapkan kalimat Allahummal anhu ma aktsar ma yu'tabi. Ya Allah, laknatlah dia dengan laknat yang lebih banyak dibandingkan dengan kedatangan dia untuk dijilid oleh Nabi. Intinya dia mendoakan doa laknat untuk orang yang mereka dijilid Nabi, dipukul Nabi gara-gara minum khamr. Kata Nabi apa? La tal'anuhu fa wallahi ma'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu laknat dia. Jangan kalian laknat dia. Demi Allah, tidaklah aku ketahui kecuali dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Terkadang ada orang yang mereka di satu sisi tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat, tapi sungguhnya hatinya memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu bisa terjadi di dalam hati seseorang, sehingga tidak boleh orang kemudian dengan gampang saja dia yaitu mengatakan si fulan kafir, si fulan ahlun nar dengan fenomena dosa yang dia lakukan. Demikian juga riwayat yang dibawakan oleh para ulama, nanti di hari kiamat kelak ada orang yang didatangkan dan dia melihat catatan amalnya sebanyak tis'atan wa tis'ina, 99 lembar catatan amal, yang setiap lembar catatan amal itu sebanyak atau sejauh mata memandang. Lalu Allah tanya, setelah dia melihat catatan-catatan semua di dalam lembaran catatan amal itu, kata Allah, atunkirum min hadza syai'an, apakah Anda mengingkari, apakah Anda sesuatu yang Anda ingkari dalam semua catatan ini? Wallahi la ya Rabb, la ya Rabb, enggak ada ya Rabb. Dia mengakui tentang semua dosa yang dia lakukan itu. La ya Rabb.
Nabi katakan, Allah katakan lagi, afalaka udhrun, apa kamu punya udur terhadap perbuatan tersebut? Kok kamu melakukan perbuatan itu, apa kamu punya udur? La ya Rab, enggak ya Rab. Maka Allah katakan, bala inna laka indana hasanah, kamu masih memiliki sebuah kebaikan di sisiku. Wa inna la dzulma alaik al-yaum, hari ini Anda tidak akan terzalimi. Dikeluarkan oleh Allah satu kartu yang bertuliskan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Kata si hamba ini, Rabbi mahadil bitaqah mahadisi jillat, ya Rabb, apa saktinya satu kartu tadi dengan 99 kartu catatan amal tersebut? Maka ditimbang oleh Allah kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan seluruh catatan amal yang 99 lembar catatan amal, berat timbangan yang ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang ini kalau boleh saya dibilang gak ada kebaikannya atau kebaikannya sangat minim, banyak sekali dosa yang dia lakukan, tapi dia mesti memiliki modal tauhid yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Maka modal tauhid ini telah membuat amal dia berat dan mengalahkan tentang semua dosa yang dia telah lakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita tergesa-gesa untuk menghukumi secara personal orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa atau bahkan kekafiran, langsung kita kafirkan. Karena ada syurut dan ada mawani. Bani Israel yang bersama dengan Nabiullah Musa alaihissalam meminta sesuatu yang benar-benar akan membuat dia musyrik. Ya Musa ij'alana ilahan, ya Musa ij'alana ilahan kama lahum aliyatun, ya Musa buatkan untuk kita ilah, sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Kata Nabiullah Musa, Allahu Akbar. Ini kata Nabiullah Musa, ini bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini memang kaum yang bodoh. Bani Israel meminta sesuatu yang membuat mereka itu menjadi kafir, tapi mereka tidak dikafirkan karena ada udzur yang membuat mereka itu mengungkapkan seperti itu, sehingga tidak boleh seorang tergesa-gesa hukum seorang berkaitan perbuatan dia sampai iqamatul hujjah, sampai ditegakkan hujjah, sampai hujjahnya itu kayak yaitu matahari di siang bolong. Mu'ad juga pernah habis keliling ke mana-mana, tahu-tahu kemudian sujud kepada Nabi. Kata Nabi, la taf'alu, jangan kamu lakukan ya Mu'ad. Fa ini law yani amartu ahadan ayasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintahkan orang itu untuk sujud kepada orang lain, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Ini karena besarnya hak ini seorang suami. Yang terakhir, di antara riwayat yang juga berkaitan dengan wajibnya kita berhati dalam masalah ini adalah ada seorang yang dia ketika menjelang matinya, dia pesan kepada yakni anak-anaknya. Apa katanya? Idza ana mitu fahrikuni. Nak, besok kalau saya mati, bakarlah mayitku. Kemudian kalau sudah jadi debu, biarkan simpen, nanti tunggu musim ada angin. Fawallahi, kata dia, demi Allah, lain qadara alayya rabbi la yu'adzibuni adaban ma'adzabau ahadan. Demi Allah, seandainya Allah mampu untuk mengazabku, Allah akan mengazabku dengan azab yang tidak Allah beri, yang tidak Allah lakukan kepada siapapun. Karena dia merasa dosanya banyak dan takut kepada Allah Ta'ala, sehingga dia perintahkan anaknya membakar supaya jadi abu itu
terus hembusnya angin nanti abunya disebar biar maut kemana-mana. Dengan begitu dia anggap Allah nggak bisa lagi mengadab dia. Lalu ketika Allah kumpulkan, ini Allah kemudian bangkitkan dari kiamat, dan Allah kumpulkan jasadnya kembali seperti menjadi satu. Kata Allah, kenapa kamu lakukan itu? Katanya, maha malaka ala masana'ta. Kata Allah, kenapa engkau wahai hambaku lakukan apa yang kamu lakukan itu? Ya Rabb, khasyatuka. Ya Rabb, aku takut kepada engkau ya Allah. Ya Allah, aku takut kepada engkau ya Allah. Faghafarallah, Allah ampunkan dia. Allah ampunkan dia. Orang ini seakan walam ya'mal khairan qat ila tauhid. Orang ini seakan tidak punya amalan apapun kecuali tauhid. Dan ternyata dia pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hendaknya dia tidak cepat-cepat dalam menghukumi seorang muslim lalu dia kafirkan, karena ini sebuah kejahatan besar. Sangat merupakan kejahatan yang sangat besar. Dia akan berhadapan dengan Allah dan dia telah ingin berbuat kriminalitas yang besar dalam agama ini. Alhamdulillah, sehingga sekali lagi menjadi seorang muslim adalah kemuliaan, dan mengeluarkan seorang dari Islam adalah sebuah kejahatan yang besar. Tidak boleh seorang dia memvonis kekafiran seorang kecuali dengan burhan, kecuali dengan tanda bukti hujah yang qawiyah, yang sangat kokoh, sehingga tidak sembarangan dia di dalam mengkafirkan manusia. Dan sehingga menjadi kehati-hatian. Berbeda antara ini bayanul haq, menjelaskan kebenaran, dengan menghukumi seseorang. Berbeda dengan menjelaskan sebuah hakikat perbuatan dengan menghukumi personil, yaitu orang per orang. Dan hendaklah senantiasa dia mengembalikan kepada para ulama. Jangan sampai dia berbuat yang ceroboh dengan modal yang cepat, kemudian dia gampang menghukumi seseorang. Saya kira ini kita sampaikan ikhwan, udah jam 11, mudah-mudahan manfaat. Kurang jam minta maaf. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.